Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, kita akan membahas bagian dari hadis, yaitu syarah hadis, pengertiannya, tujuannya, dan berbagai aspeknya. Saya akan coba jelaskan secara sederhana dan mendalam, seperti sedang ngobrol santai di rumah. Mari kita mulai. Pertama, apa itu syarah hadis? Secara bahasa, kata syarah berarti penjelasan atau penerangan. Dalam konteks ini, syarah adalah usaha untuk menguraikan sesuatu yang ringkas menjadi lebih rinci. Secara istilah, syarah hadis adalah karya ilmiah yang disusun oleh para ulama untuk menjelaskan, menguraikan, dan menafsirkan makna hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ini mencakup lafaz atau redaksi, konteks, seperti sebab-sebab turunnya hadis, asbabul wurud, hukum fikih, serta kandungan makna moral, akidah, dan hikmah. Syarah hadis berfungsi sebagai jembatan antara teks hadis yang padat dengan pemahaman yang mendalam dan aplikatif bagi umat Islam. Nah, sebelum masuk ke kitab-kitab syarah, mari kita pahami definisi sederhana syarah hadis. Syarah hadis adalah penjelasan atau uraian terhadap hadis Nabi, baik dari sisi sanad, rantai periwayatan, maupun matan, isi atau teks hadis. Para ulama tidak hanya menerjemahkan teks, tapi mengupasnya dari dua aspek utama. Aspek pertama, sanad atau rantai periwayatan. Di sini, syarah hadis melihat siapa saja perawi dalam rantai, kualitas hafalan, integritas, dan kesinambungan periwayatan. Tujuannya untuk memastikan apakah hadis sahih, hasan, dhaif, atau bahkan maudhu. Misalnya, mereka menjalankan biografi perawi, hubungan guru murid, dan kemungkinan cacat seperti illat. Ini penting untuk menjaga otentisitas hadis agar kita tidak salah paham atau mengikuti riwayat yang lemah. Selanjutnya, aspek kedua, matan atau isi hadis. Matan adalah redaksi atau teks hadis itu sendiri. Syarah hadis menguraikan matan ini dengan mendalam. Pertama, menguraikan makna teks hadis agar kita tidak salah pahami pesan Nabi. Kedua, menjelaskan kata-kata yang sulit atau istilah khusus. Ketiga, menjelaskan konteks turunnya atau asbab al-wurud, latar belakang waktu, tempat, atau peristiwa saat hadis diucapkan. Tanpa ini, kita bisa salah tafsir. Keempat, menyingkap makna tersirat seperti hikmah atau pelajaran moral yang tersembunyi. Mari kita bahas elemen penting dalam syarah matan hadis. Pertama, analisis kebahasaan, menjelaskan kata-kata asing atau makna majazi, kiasan, agar tidak disalahpahami. Kedua, konteks dan asbab al-wurud, menelusuri latar belakang historis untuk membedakan hukum umum dan khusus. Ketiga, analisis hukum dan nilai-nilai ajaran, mengeluarkan implikasi fikih serta nilai akhlak dan hikmah untuk membentuk karakter muslim. Keempat, menyelesaikan hadis yang kontradiktif dengan jam'u wa al-taufiq. Titik temu atau tarjih, menentukan yang lebih kuat. Untuk contoh, ambil hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung pada niatnya.
Syarah matan bisa jelaskan, kata innamal menunjukkan pembatasan. Asbab al-wurud mungkin terkait kisah hijrah, tapi umumnya berlaku universal. Kandungan hukum, niat syarat sah ibadah, nilai akhlak, pentingnya ikhlas. Dengan syarah, kita paham hadis ini bukan sekadar kata-kata, tapi panduan hidup. Sekarang, seberapa penting syarah dalam studi hadis? Syarah bukan sekadar penjelasan teks, tapi jembatan antara riwayat dan pemahaman, antara sabda Nabi dan realitas umat. Tanpa syarah, hadis bisa disalahpahami atau disalahgunakan. Syarah memiliki 3 peran krusial. Pertama, jembatan antara riwayat dan pemahaman, menginterpretasikan agar aplikatif. Kedua, penghubung sabda Nabi dengan realitas sekarang agar relevan. Ketiga, benteng dari salah tafsir, mencegah penerapan umum pada kasus khusus. Mempelajari syarah bukan opsional, tapi keharusan untuk menjaga kemurnian sunnah. Demikian pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan komentar di bawah. Kita bahas bersama di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.